Jangan sampai hancur amalmu gara-gara sifatmu sendiri. Sehingga puasa, tahajud, tarawih, tadarrus, zakat, iktikaf, ngaji yang ngadap kepada Allah di padang mahsyar. Ya Allah, mana pahalaku 30 tahun saya puasa? Mana pahalaku saya tahajud 30 malam berturut-turut? Mana pahalaku ya Allah? Allah berfirman, memang banyak amalmu dulu. Tapi capui habis. Gara-gara apa? Kamu hancurkan karena sifatmu yang jahat. Jadi amal tak yang kita kumpul berjamaah, tadarus, ngaji, itikaf habis gara-gara apa? Ada sifat yang jelek dalam diri kita. Pertanyaan, sifat apa yang menghancurkan amal kita? Nah, ini yang kita akan bahas. Sifat penghancur amal. Nah, rusak amal tak? Ada tukang kebun di sini? Ada penjual kayu? Ada? Itu waktuku dulu kecil di kampung, kalau pergi ambil kayu menyeberang sungai, itu kayu kalau kering, ranting-ranting, kena api, tidak ada sisa. Habis semua kayu ranting-ranting gara-gara api. Begitu juga amal. Kalau ada sifat ini, nak makan semua amal tak. Ibarat kayu kering dengan api, tidak ada dia sisa. Nah, mana itu sifat perbuatan menghancur amal? Rasulullah bersabda, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal-amal kebaikanmu. Mari kita simak satu demi satu dengan harapan tidak ada di antara kita begitu. Satu, kata Nabi, yang menghancurkan amalmu, dia makan amalmu, al-istighalu bi uyubil khalq. Apa itu? Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini kalau pilkades ini banyak begini. Pacarita salah. Itu yang di belakang ini. Pergi pengajian, macurita gitu, sambil nunggu ustad, macarita semua orang na lewat na lihat na komentari. Tidak gina cerita mulutnya, tapi matanya mulai masuk masjid orang na lihat-liaki. Duduk orang apa? Tidak ada cerita orang, tapi matanya apa? Lipstick na palsu. Kenapa kau tahu? Melengkek di gigina. Ayo, semua orang mau urus, biar ustadz juga ngecelah, ustadz juga dia maki-maki. Apa itu ustadz? Cerita-cerita neraka saja. Jangan malah kau panggil itu ustadz. Itu je bajunya kemarin waktu na di TV One. Urusanku, khusus kau. Ada pecala-cala di sini? Ada? Tidak ada? Dede motor lolos. Hati-hati. Dekat pilpres, dekat pilcaleg, dekat pilkadas. Cocok nih? Pilkades. Hati-hati, banyak yang menyebarkan fitnah. Hati-hati menggunakan medsos. Jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan sampai kita sebar berita bohong, kita fitnah orang, dia marah, lapor polisi, orang jadi kepala desa, kau masuk penjara. Dongo, bego. Masa orang mau jadi caleg, mau jadi anggota DPR, orang mau jadi presiden, orang menjadi kepala desa, kamu yang buku maki-maki di medsos? Apa namanya kalau bukan bego? Bogo, dongo, beleng-beleng. Di kampungku bilang songe. Apa pi? Apa pi? Hah? Ada yang bilang begini, Ustadz, betul yang suku bilang Ustadz, memang begitu sifatnya. Justru betulnya namanya ghibah. Kalau salah, fitnah. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ustadz, cocok yang ku bilang, begitu memang sifatnya. Itu yang disebut ghibah. Tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ada seorang wanita, kukunya terbuat dari tembaga api neraka, mukanya cantik, wajahnya seksi, badannya montok, tapi anehnya dia cakar-cakar mukanya,
dia cakar mukanya dengan kuku tembaga api neraka, dia makan bagi dirinya sendiri, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Taubate na andre daginna pak, na andre jukuna. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu bodoh sekali? Dia tahu sakit dia cakar, dia tahu bangkai dia makan, dia tahu busuk dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan sesamanya muslim. Hati-hati pak, jangan cerita jeleknya orang. Ibu-ibu, ada tetangga tak datang, Yano selingkuh bedek suaminya. Ada bapak-bapak suka selingkuh di sini? Ada. Makanya jangan selingkuh, poligami dong. Selingkuh haram, poligami kalau mampu. Kalau tidak mampu kok jangan kau coba-coba. Apalagi pun malak kau dibenenu. Bagaimana mau kau poligami? Istrimu saja nonton kalau pegang remote tidak bisa mau macam-macam. Apalagi polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada polisi pak yang tidak takut sama istrinya. Lihat maki, kenapa itu polisi pada takut sama istrinya? Masalahnya istrinya pergi lapor sama istrinya komandan. Sama-sama istri deh. Komandan bisa diajak diskusi, tapi istrinya komandan tidak bisa diajak diskusi pak. Dari bilang orang, berarti ustaz tidak takut sama istrinya. Aku bilang, kenapa saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo, jangan cerita kejelekan orang. Tiba-tiba ada tetangga tak datang bawa gosip. Ibu Haji, Yanu selingkuh bedek. Maka orang yang baik imannya, dia akan berkata, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Yanu bedek, jangan kau urus urusannya orang, urus dirimu masing-masing. Inilah orang yang berhasil puasanya. Tapi yang banyak kulihat, Yanu bedek, iyo. Begitu memang itu nah. Enggak tahu. Suka sekali codo. Ini. Mana te urusan na urus tong. Kalau suka ki codo-codo bukan urusan tak, nanti hidup tak seperti toge. Tahu toge? Pak polisi lihat beda itu toge. Ikut campur itu, bikin ki soto Banjar ada. Gado-gado ada. Pecel, tahu isi selalu ada. Karena dia suka ikut campur, maka Allah takdirkan semua bengkok. Lihat itu toge bengkok semua itu. Makanya kalau ada orang proses pilkades suka cerita jeleknya lawannya, bilang kau saja, calon kepala desa toge nih. Jangan cerita. Bapak demi Allah, ada calon legislatif, ada calon tim sukses presiden, calon kepala desa, suka cerita jeleknya orang, demi Allah jangan pilih karena dia orang batil. Yang baik itu apa misimu, apa yang kau melakukan. Jangan cerita Yanu begini, Yanu begini, Yanu begini. Adakah orang tidak ada baik jeleknya? Ada kira-kira di antara kita yang tidak punya kekurangan? Semua kita punya kekurangan. Maka yang baik, lebih baik perbaiki diri kita, jangan urus urusannya orang. Jelas? Jelas nih? Orang yang suka cerita kejelekan dalam Al-Quran dijelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Satu, berhenti cerita kejelekan orang. Suatu ketika Umar bin Khattab datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada anak muda tetanggaku, baik sekali agamanya, kira-kira kalau sekarang remaja masjid, bagus ibadahnya, tapi dia mau menikah. Alhamdulillah kata Nabi, dapat jodoh. Tapi masalahnya ini perempuan mau nikahi mantan PSK, pesina dulu, dan tidak tahu ini kasihan laki-laki siapa calon istrinya. Apa saya harus kasih tahu? Dengar jawaban Nabi, Umar, kenapa tonsing kau yang sibuk? Kau tahu enggak kenapa itu laki-laki tidak tahu aibnya ini perempuan? Kau tahu enggak kenapa ini laki-laki tidak tahu informasi soal kejelekannya ini calon istrinya? Siapa kira-kira yang tutup rapat? Siapa yang rahasiakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tonseng kau mau yang ungkap? Nah,
Al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cerita kejelekan orang. Ini biasa orang cerita kejelekan orang, Pak, tidak di warkop, tidak lagi di balai-balai. Dek nana ko pangka-pangkae, dek nana ko pasae, dek nana ko warunge, ko kega pale cerita salah tawe. WhatsApp, broadcast, kirim. Hati-hati, jangan sampai gara-gara bapak bernafsu kirim berita tidak benar, orang tersinggung, lapor, namanya hoax. Tahu Jaki hoax? Berita bohong. Orang yang suka cerita-cerita kebohongan, orang yang suka sebarkan kebohongan, nanti kalaupun baik agamanya, kalau bagus puasanya, bagus sedekahnya, bagus jamaahnya, tapi dia suka cerita-cerita kejelekan orang, bahkan dia sebar berita kebohongan, nanti di akhirat juga masuk surga, tapi surganya hoax. Surga bale-bale nama Suki. Hati-hati. Jangan cerita kejelekan orang. Berhentilah. Lebih baik kita sibuk mencari aib dan kekurangan kita. Pepatah dulu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di peluk matanya tidak terlihat. Ini kan banyak begitu. Sendiri banyak jeleknya, dia sendiri banyak kekurangannya, malah kekurangan orang lain yang diurusi. Satu, yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri.